sekalian, Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, saya Heni kedua tadi menurut Ibu. Ibu tadi sempat salah, dikira saya Heni. Perkenalkan dulu, nama saya Sari, teman dari Pak Dolfi, Bu Nini, Bu Heni di Keris. Sudah tahu Keris kan? Kalau belum silahkan daftar melalui Pak Dolfi. Oke, nama saya Sari Pitaloka. Terima kasih Pak Dolfi untuk memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan dari Tuhan pastinya. Dan ini adalah kesempatan kedua yang diberikan kepada saya. Dulu yang pertama ibadah secara online. Puji Tuhan waktu itu saya salah alamat Bapak Ibu. Jadi rekamannya di mana, saya datangnya ke sini gitu. Dengan PD datang aja langsung naik ke lantai 5. Kok nggak ada apa-apa gitu. Saya telepon Pak Dolfi di mana? Masa sih Pak Gembalanya belum datang gitu. Saya sempat, Pak Gembala belum datang nih udah jam 11 kurang 15 gitu. Saya tanya sama Mbak yang di toilet, nggak ada Bu, hari ini nggak ada acara. Nggak ada. Saya telepon, ternyata bukan di sini, di sana. Tapi puji Tuhan hari ini saya tidak salah dan tadi Bu Nini sudah memastikan nggak salah. Puji Tuhan. Oke, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang sangat kuat tadi di hati saya. Saya akan menyampaikan suatu cerita sebagai appetizer. Ini cerita ya, cerita jadi bukan kesaksian tapi cerita. Semoga ini bukan saya halu ya karena sudah lama nggak pergi gitu. Jadi ceritanya saya dikasih hadiah oleh ayah saya. Oleh ayah saya dikasih hadiah untuk liburan ke Bali. Semua juga pasti ingin kan kalau ke Bali? Amin. Saya juga kepingin, tapi kalau naik pesawat saya nggak mau dites. Kenapa harus dites? Karena saya sudah sehat, nggak perlu tes-tes lagi gitu, nggak ada virus apapun. Amin. Oke, jadi ayah saya ngasih saya voucher hotel untuk tinggal di Bali, di Ubud lah. Tinggal di Ubud selama 7 hari ya, kalau 3 hari kurang. Karena sudah nahan 1 tahun nggak pergi kemana-mana gitu kan. Perginya cuma dari rumah ke sini, paling jauh juga ke restoran gitu. Itu pun pas tanggal muda, tanggal tua enggak. Oke. Jadi ayah saya memberikan hadiah, jadi nginep di Ubud selama di hotel bintang 5 plus, hotel paling bagus di Ubud selama 7 hari. Juga dikasih tiket Garuda bisnis kelas. Wah, semua juga pasti kepingin kan? Ya, soalnya bapak saya kaya banget gitu. Amin. Tapi bapak saya udah meninggal sih sebenarnya. Tapi yang ada bapak saya yang ada. Amin. Bapak kita semua. Oke, saya terima dong. Bapak saya ngasih, masa saya nggak terima? Itu karena kasihnya kepada saya gitu. Saya terima tiket pesawat dan voucher hotel 7 hari di saya terima, saya terbang ke Bali. Sampai di airport Bali, saya cari taksi dong mau ke hotel yang di Ubud. Jauh kan? Naik taksi kan udah naik bisnis kelas, masa mau naik taksi yang biasa? Oh, cari Golden Bird dong gitu. Jadi ya bayarlah 500.000 gitu. Udah sampai hotel, check in biasa, dapat welcome drink segala macam gitu. Saya tinggallah di Bali selama 7 hari. Oh, yang saya tahu kalau hotel standarnya ya dapat breakfast ya. Kemudian di kamar ada aqua, biasanya cuma 2 botol kecil gitu. Itu yang saya nikmatin. Nah, selama saya di sana, saya makan kadang-kadang pakai GoFood biar hemat gitu. Kadang-kadang. Terus saya pergi, saya mesti naik taksi karena Ubud jauh, jadi ya hitung-hitungan lah dikit gitu, jangan terlalu boros. Makan juga di luar, yang nggak terlalu mahal lah, sekali-sekali aja yang apa yang saya ingini gitu. 7 hari, menikmati apa yang bisa saya lakukan gitu dengan keadaan kantong saya misalnya seperti itu. Selesai, pulang dari hotel saya udah check out, saya cari taksi dan saya balik lagi ke airport. 500.000 lagi, udah 1 juta tadi buat taksinya gitu. Sampai di Jakarta, saya pulang, terus ketemu bapak saya. Ditanya dong, gimana liburannya? Apa aja? Udah main jet ski belum? Udah
Udah makan di restoran kesukaan saya belum? Anggap aja Menega gitu ya, semua orang tahu ya. Udah makan di Metis belum? Kok nggak gosong sih, kok nggak main jet ski gitu? Enggak, kenapa? "Ah, mahal, enakan nikmatin hotel aja gitu." Ayah saya kaget tuh, loh kenapa? Kamu nggak lihat itu voucher yang aku kasih ke kamu gitu? Enggak, ada nggak voucher sama kamu? Ada, coba dibuka. Ternyata vouchernya ini, bagus kan ya Bapak Ibu? Ini emas murni, murni bohong sih. Coba kamu buka vouchernya. Ayah saya bilang gitu, oke saya buka. Pas saya buka, wah dalamnya bagus. Saya buka, saya kaget. Ternyata fasilitasnya banyak banget di sini. Banyak banget. Dari hotel aja nih ya, ini gambaran saya. Mungkin karena halusinasi 1 tahun nggak ke Bali ya. Jadi muncul semua ini Bapak Ibu, jangan kaget ya. Ternyata fasilitasnya pertama suite room. Wah, suite room kan udah tahu sendiri seperti apa ya. Ada 2 kamar, ada jacuzzi. Waduh, udah ngebayangin enak. Pas lihat, suite room. View-nya di bukit pula. Waduh, bagus banget itu. Sementara saya waktu tinggal di hotel itu, saya tinggal di kamar standar. Buka pintu, kemudian taman lagi. Nggak enak gitu. Udah salah duluan kamarnya gitu. Karena resepsinya ngasih kamar standar, saya nggak tahu. Saya terima aja gitu. Terima aja. 7 hari, wah gede banget. Harganya bisa 4 kali lipat ini. Yang kedua, dapat antar jemput dari airport ke hotel. Aduh, 1 juta saya udah melayang tadi naik taksi gitu. Free minibar, ya ampun, saya pas lihat di minibar itu, waduh coklat, apa semua ada, saya nggak makan, mahal biasanya Bapak Ibu. Bener kan kenyataannya seperti itu gitu. Ada lagi, free lunch, dinner, coffee time, dapat wine, dapat Baileys pula, waduh. Free laundry, saya bajunya hemat-hemat supaya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu. Laundry kan juga mahal di hotel bintang 5 plus semuanya mahal. Dapat lagi free spa. Ya ampun Tuhan, saya udah pegel-pegel saya beli counter pen. Waduh. Satu hal lagi, saya dapat fasilitas mobil Alphard selama 7 hari. Ya ampun, menyesal banget gitu. Kenapa saya nggak baca gitu? Nggak hanya itu kan dari hotel aja. Masih ada banyak voucher di sini. Voucher ke Metis, restoran yang bintang 5 yang mahal banget itu. Starbucks 10 kali datang, waduh. Jet ski, makanya jet ski udah berapa kali, makanya bapak saya tanya kenapa saya tangannya nggak gosong, karena saya nggak mau main jet ski, mahal. Malah dapat lagi voucher 3 juta belanja di Krisna. Saya kan bisa kasih oleh-oleh ke Bu Heni, Pak Iwan, atau Pak Dolfi gitu kan ya. Saya nggak lelein, saudara hanya cerita doang gitu. Karena saya nggak tahu. Kenapa sampai saya nggak nyadar gitu, saya nggak ngeh, padahal ini di tangan saya. Selama 7 hari ini di tangan saya. Tapi saya nggak ngeh. Sebenarnya tahu atau enggak itu? Tahu, karena saya pegang. Karena voucher ini saya pegang. Tahu, tapi tidak mau buka. Banyak hal sih, nggak mau buka karena males, nggak mau buka karena biasa kan hotel ini dan ini. Hal yang sudah biasa aja gitu. Kalau tinggal di hotel ya paling dapat breakfast. Udah itu doang sama aku 12, udah 2 botol. Tapi ternyata enggak ngeh saya. Ini saya pegang berarti tas saya, setiap kemana-mana saya bawa. Tapi saya pegang. Gak ada gunanya. Tetap saya bisa liburan, tapi hanya sekian persen aja. Mungkin hanya ya 5-10% lah yang bisa saya nikmatin gitu. Ini baru voucher hotel. Yang tertulis, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya voucher. Vouchernya ada di Alkitab. Firman Tuhanlah itu vouchernya. Amin. Sudahkah kita menyadari kalau kadang-kadang pengalaman pribadi saya sih dulu, tapi sebelum sekarang dulu kadang-kadang saya sok tahu gitu, paling begini gitu. Sakit ya udah sakit, terima, memang itu dari Tuhan gitu. Itu dulu ya, ini bukan sekarang. Dulu karena ketidaktahuan saya itu satu. Atau saya nggak nyadar gitu bahwa itu
sudah disediakan di, sekarang ini Alkitab ya, sekarang bukan voucher ya. Sudah ada di firman. Saya nggak ngeh, bahasa gaulnya begitu, nggak menyadari. Mungkin beberapa dari kita juga ada yang nggak menyadari, mana kita sekarang sadari bersama gitu. Karena waktu saya nyusun message dari Tuhan ini, saya juga belajar. Yang mana yang saya nggak ngeh, yang mana yang saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Yang mana yang saya sudah tahu tapi saya tidak melakukan. Atau pura-pura nggak tahu. Itu yang bahaya. Tapi nggak melakukan, pura-pura nggak tahu. Ini tetap harus kita sadari. Ada yang mau minta sama Bapak, bukan sama saya. Bapak penyediaannya nggak hanya Bali, sampai kemana, Eropa. Semuanya bisnis kelas 1 gitu, amin. Bapak kita kaya raya, milik bumi dan seisinya. Oke, jadi message pada hari ini adalah judulnya Realize His Glory. Itu bahasanya kerennya gitu. Ya bahasa Jawa, bahasa Indonesianya menyadari kemuliaan. Bahasa gaulnya ngeh dengan kemuliaannya. Itu mudahnya. Oke. Kemudian saya mau jelaskan, semua sudah betul ya. Boleh dibantu? Realize. Kata realize, ini tentunya dari bahasa Inggris ya Bapak Ibu, biar keren kan dari Bali, Hotel Bintang 5, jadi boleh dong bahasa Inggris dikit gitu. Realize itu di kamus di bahasa Inggris artinya menyadari sepenuhnya sesuatu itu sebagai fakta. Tadi kan sebenarnya ini fakta. Fakta bahwa saya bisa melakukan ini gitu, tapi karena saya nggak menyadari, saya nggak ngeh, jadi ini hanya angan-angan doang, saya nggak tahu gitu. Jadi menyadari sepenuhnya, kemudian mengerti dengan jelas. Apabila kita membaca ini, kita mengerti dengan jelas. Apalagi melakukannya, itu akan membuat kita, senang banget gitu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, malah dikatakan begini, ingat kembali. Ingat kembali, berarti sebelumnya sudah tahu. Yang saya sampaikan tadi, pura-pura nggak mau tahu, gitu. Banyak masalahnya. Tapi dari menyadari ini kita jadi ingat kembali dan mesti dilaksanakan. Amin. Oke, ayatnya ada di Roma 8 pasal 1 di terjemahan Amplified. Saya suka banget dengan terjemahan Amplified karena penulisnya itu wanita, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 11 di terjemahan Amplified ya, saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari kematian hidup di dalammu, hidup ya. Dia yang membangkitkan Kristus Yesus dari kematian juga akan memberikan kehidupan kepada tubuh fanamu melalui rohnya yang hidup di dalammu. Jadi 2 kali disebutkan bahwa roh itu hidup di dalammu, di dalam kita semua. Kalau terjemahan di King James dikatakan begini, tetapi jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalammu, kalau tadi hidup, kalau ini tinggal di dalammu, Dia yang membangkitkan Kristus Yesus dari kematian juga akan menghidupkan tubuh fanamu dengan rohnya yang tinggal di dalammu. Jadi dari 2 terjemahan kita dapatkan 2 hal. Roh Tuhan itu, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menerima roh Tuhan ketika bertobat, itu pertama hidup, yang kedua tinggal. Luar biasa gak sih Bapak Ibu Saudara? Roh Allah loh, roh Allah tinggal dalam kita hidup, jadi kemanapun, saya ke sini, Roh Kudus ada. Saya kemana, saya ke Bali yang gagal itu tetap ada juga gitu. Tetap ada, dimanapun ada gitu, dan roh itu hidup.
tadi ya kita dapatkan tinggal di dalam kita dan hidup, itu ya. Artinya kalau itu roh kita itu hidup, itu roh Allah loh. Roh Allah hidup, tinggal di dalam kita, akan terkoneksi dengan roh Yesus yang ada di sebelah kanan Bapa di surga. Selalu terhubung. Di sini saya perlihatkan ada apa namanya itu ya, stop kontak ya istilahnya. Bahasa kerennya colokan lah ya biar gampang gitu. Colokan, kalau colokannya itu terhubung, itu akan menimbulkan listrik dan itu semua alat-alat yang kita punya bisa dijalankan. Nah ini sama dengan begitu. Jadi kita akan terus terkoneksi dengan Tuhan Yesus yang di sebelah kanan Bapa, karena ada roh Tuhan yang hidup dari kita. Jadi dari roh dari Yesus Kristus mengalir ke roh yang hidup yang tinggal dalam roh kita, kemudian itu akan ke jiwa dan ke tubuh. Itulah yang akan kita lakukan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kebenaran, karena ada roh Allah dalam diri kita dan hidup. Nah, itu powerful enggak Bapak Ibu Saudara? Amin. Luar biasa, roh Allah tidak ada orang yang mempunyai kecuali hanya orang percaya, kecuali hanya anak-anak Allah yang diberikan itu. Jadi sebagai jaminan kita untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Amin. Oke, tadi ada koneksi. Tadi di kabelnya dicolokin ke stop kontak. Kalau ini nggak ada koneksi. No connection, tidak ada koneksi. Saya mau bersaksi, tahun lalu, tahun 2020 awal kan itu ada banjir besar ya di Jakarta. Bukan tahun ini ya, tahun lalu. 1 Januari 2020, pas tahun baru. Itu banjir besar di Jakarta. Saya tinggal di apartemen Taman Anggrek. Udah 100 tahun sejak Pak Harto masih jadi presiden Bapak Ibu. Udah lama banget gitu. Saya lagi nunggu rumah yang Tuhan kasih di ya, Pondok Indah kayak atau Simpruk gitu ya, amin. Saya tinggal di Taman Anggrek, apartemen, lantai 43. Tinggi banget. Lihat paling tinggi 46, saya 43. Meskipun saya tinggal di lantai 43, tapi saya kena dampak dari banjir itu. Aneh kan? Kena dampaknya sangat lama itu, bisa 2 minggu waktu itu saya ngerasainnya. Waktu banjir besar itu, di depan mall Taman Anggrek, kalau Bapak Ibu pasti kan pernah ke Taman Anggrek ya, di mallnya depannya kan ada sungai. Waktu itu ada pembangunan oleh Pemda DKI, pembangunan saya nggak tahu dibikin apa, yang jelas banyak pembangunan apa ya, fisik beton gitu. Jadi mungkin dia tanggulnya dijebol atau apa nggak tahu lah. Intinya selama saya tinggal di Taman Anggrek udah 15 tahun lebih nggak pernah sekalipun ada masalah tentang itu punya sungai itu. Tapi hari itu pekerjaan fisik yang belum selesai itu kena air, banjir dan keluar semua airnya masuk ke basement mall Taman Anggrek. Di basement itu ada trafonya PLN dan genset. Itu. Jadi mati lampu. Mungkin dihidupin dia kebanjirannya sampai 3 meter sampai naik lagi ke basement 2. Gitu. Jadi kita nggak ada listrik. Waktu itu saya kebetulan habis merayakan tahun baru, ada saudara saya, kakak dan ponakan nginep di rumah, 5 orang nginep di rumah. Malam tanggal 31 kita pesta-pesta, kebetulan ada ponakan yang ulang tahun, pesta, makan banyak, wah happy. Tapi waktu itu nggak ada belis sih. Udah makan, tidur lah setelah jam 12 malam. Pagi kita jam 6 nggak ada listrik. Bangun memang karena kepanasan gitu, AC-nya mati. Ternyata listriknya mati. Gitu, dan saya nggak terpikir gitu bahwa itu akan ada terjadi perendaman secara nggak sengaja itu si genset sama gardu PLN. Jadi singkat cerita sampai dengan jam 12-an lah ya, itu belum hidup dan saya tidak bisa menghubungi front office karena listriknya mati kan. Terus akhirnya di depan koridor saya dengar tetangga saya pada keluar, kita ngobrol, jadi dapat info bahwa di bawah itu genset kerendam.
Nah, waktu antara jam bangun tidur sampai dengan jam 12 tadi itu Bapak Ibu, wah itu seumur hidup saya belum pernah ngerasain hal seperti itu. Di rumah itu kompornya listrik. Semua alat-alat yang saya punya listrik. Jadi ada aqua, dispenser mati, kompor nggak bisa dipakai. Mau minum kopi pun nggak bisa gitu. Minum kopi, minum teh nggak bisa. Cuma diliatin aja gitu. Jadi kita adanya cuma pisang satu sisir gitu. Kemudian ada sedikit biskuit aja punyanya ponakan saya waktu itu masih kecil SMP. Dan ada buah-buahan karena saya ikutin Ibu Heni makan sehat gitu. Jadi di kulkas hanya ada buah-buahan, nggak ada makanan. Ada telurnya mentah. Bagaimana supaya dia masak? Ponakan saya bilang gini, kita maki-maki aja biar dia panas jadi matang gitu. Saya udah coba maki-maki, saya tengking, tetap mentah dia Bapak Ibu. Akhirnya tetangga saya menawarkan untuk sini masak aja di tempat saya gitu. Karena kita cuma minum air putih sama makan pisang, makan semangka ada gitu. Itu di sana, ya mau dimasak apa? Nggak ada. Cuma ada telur, kalau telur banyak karena saya lagi olahraga jadi perlu banyak protein dari telur putih. Maaf ya Pak Iwan. Akhirnya kita rebus telur sesuai dengan orang, jadi 6 buah dan ada Indomie 2 bungkus. Itu masa expirednya udah hampir seminggu lagi udah expired karena saya jarang makan Indomie, itu hanya untuk persediaan aja. Jadi luar biasa kan, tinggal di apartemen tapi makannya Indomie 2, telur 6 dibagi 6 orang. Nggak akan pernah terlupakan. Gitu. Saya ada uang cash di dompet, apakah terpakai itu? Nggak terpakai. Nggak ada yang lewat di depan saya, nggak ada tukang nasi goreng, nggak ada tukang bakso, nggak ada apapun di lantai 43. Jadi ada uang pun nggak bisa pakai. Akhirnya setelah kita dapat info itu bahwa akan lama mati lampunya, tidak bisa memprediksikan, akhirnya kita turun, kebayang dong dari lantai 43 sampai dengan lantai 10 sih sebenarnya aslinya, karena 1 sampai dengan 10 dipakai mall, itu hitungnya dari lantai 11 sebenarnya begitu. Turun, kemudian 2 hari kemudian, itu udah lumayan kan, udah lapar, cuma makan itu, udah nggak apa-apa lah, tetap bersuka cita, nggak ada semut-semut sih. Jadi itu merupakan pengalaman hidup aja. Kemudian saya 2 hari nginep di rumah kakak saya, tapi akhirnya saya itu ngeh lagi ini. Sebenarnya kan udah tahu gitu, bahwa saya di atas itu ada lubang angin lah ya, kalau di apartemen kan ada. Kita nggak ada jendela tapi lubang angin kira-kira 10 cm gitu, tapi memanjang gitu semua kaca. Itu waktu itu saya buka kan karena kita perlu angin dari udara dari luar. Jadi saya ingat kalau misalnya hujan, angin masuk, waduh repot gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk, waktu itu sudah dapat kabar bahwa mungkin mati paling cepat itu 1 minggu baru bisa ada listrik. Jadi saya tetap harus naik ke atas dan akhirnya saya ke Solo, saya asli dari Solo. Saya pikir sekalian aja lah liburan ke Solo gitu, daripada di Jakarta nggak jelas gitu. Saya balik ke Taman Anggrek dan saya jalan kaki naik ke atas. Dari lantai 11 sampai dengan lantai 43. Lumayan sih 30 lantai lebih gitu. Tapi Puji Tuhan waktu itu olahraganya lagi kenceng, jadi ya capek sih tetap, tapi kuat gitu. Tapi yang kasihan adalah Bapak Satpam, karena kita kalau naik ke atas harus didampingin Satpam. Bayangkan dia sudah berapa kali naik turun Bapak Ibu. Saya naik 6 lantai, saya masih seger bapaknya lah. Bu, sabar dikit ya Bu. Kasihan gitu, saya jadi membebani Bapak Satpam itu gitu. Tapi dia tetap harus menjalankan tugas, makanya saya nungguin dia gitu. Akhirnya saya nyampe lah ke atas gitu. Sampai ke atas dan saya tutup semua, terus saya makanan-makanan keluarin semua. Intinya itu. Nah itu yang saya mau sampaikan di sini. Dari situ saya dapat pelajaran bahwa apapun yang saya miliki pada waktu itu di sana ya di Taman Anggrek, mau lampu, AC berapa banyak, coffee maker, jus, blender, kompor segala macam, TV, kulkas, nggak bisa terpakai jika tidak ada aliran listrik. Uang pun nggak berguna seperti yang saya sampaikan gitu. Di bawah saya tulis yang paling bawah itu HP sama laptop itu masih bisa dipakai
karena masih ada baterai. Tapi ada waktunya. Ada waktunya, sebentar aja dia habis baterainya, nggak bisa pakai lagi. Tuh. Bisa pakai lagi. Itu ketika tidak ada koneksi. Sampai nggak ada koneksi, saya pun merepotkan orang lain gitu. Orang lain yang nggak ngapa-ngapain, malah saya suruh naik ke atas dan udah berapa kali gitu. Jadi membebani orang lain. Itu kalau nggak ada koneksi. Kalau ada koneksi, saya nggak perlu naik tangga. Tinggal masuk ke lift, pencet tombol, tek, naik sendiri. Kalau ada koneksi, jauh banget kan bedanya? Sangat jauh. Capek jalan, nafas, itu yang saya paling ini kasihan Bapak Satpam itu. Kita kan nggak mau ya hidup kita membebani orang lain ya, amin. Oke, itu dari situ saya belajar sih, sangat belajar banget bahwa kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Puji Tuhan, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa koneksi kita, Roh Kudus hidup dan tinggal dalam kita, sehingga itu adalah roh yang tinggal dalam kita terkoneksi terus dengan Tuhan Yesus yang ada di surga. Amin. Oke. Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa ya, ini konfirmasi lagi bahwa Kristus hidup dalam aku. Banyak sih ayat-ayat yang menyatakan tentang hidup, tapi mungkin ini cukup ya, takutnya nanti sampai dinner nggak selesai. Seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa kita, ini tentang kita yang sudah percaya, anak Allah gitu. Anak Allah yang mempunyai roh yang hidup. Tentang anak Allah di kitab Roma 8 ayat 15-16 dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita betul-betul adalah anak Allah karena kita dipimpin oleh roh Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Konfirmasi lagi. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi betul-betul kita sebagai anak, karena kita manggilnya Bapak. Seperti tadi saya waktu dikasih voucher hotel tadi oleh Bapak saya. Bapak ini Bapak secara jasmani. Dan ini kita sebagai anak rohani gitu. Sebagai kedudukan di rohani sebagai anak Allah, anak Bapak. Ketika kita anak, kita terima dong jadi pewaris. Amin. Jadi kita ahli waris Bapa yang di surga. Roma 8 ayat 17 dikatakan begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Warisannya sungguh luar biasa, melebihi dari warisan Bapa kita yang di dunia ini. Tidak terhingga, tapi kita harus ngeh dulu gitu. Amin. Oke, selanjutnya sebagai anak Allah, sebagai ahli waris. Apa langkahnya sebagai anak Allah itu? Pertama kita tentunya percaya dulu, bukan? Pasti percaya dulu, kalau nggak percaya ya udah gitu. Karena ini kan adanya di alam roh. Kita ini adalah manusia roh yang hidup di manusia jasmani. Iman Allah, iman yang kita miliki itu adalah iman Allah. Luar biasa kan? Hidup dalam kita, tinggal dalam kita dan hidup. Imannya Allah pula yang dikasih ke kita gitu. Sungguh luar biasa. Jadi liburannya tadi kalau Bali full gitu ya. Dikatakan di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi imannya ini pemberian dari Allah. Kalau pemberian dari Allah berarti itu iman Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Wah, luar biasa. Pertama
kita udah ahli waris, terus dapat pula iman yang dari Allah. Roma 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi iman ya, bukan imam. Kalau imam itu suaminya Desi. Mana imam? Oke, sorry ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi balik lagi ke firman Kristus. Jadi iman kita timbul. Sesuatu yang timbul itu kan naik ke atas ya. Timbul naik ke atas itu mesti tenggelam dulu. Kalau belum tenggelam dia nggak akan timbul, mesti ada dulu kan dari bawah langsung naik ke atas gitu kan. Itu pengertian saya tentang timbul. Nah bagaimana iman itu timbul? Tadi kan dikatakan dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman Kristus itu harus tenggelamkan dulu. Tenggelamkan di hati kita tentunya. Bagaimana cara menenggelamkan? Download, tenggelamkan, kita baca, kita renungin, simpan di dalam hati kita gitu. Dari situ ketika kita memerlukan tinggal di-upload. Kalau belum ada stok di hati kita firman Tuhan belum ditenggelamkan, bagaimana bisa timbul? Amin. Contoh gampangnya gini, belakangan ketika PSBB, puji Tuhan, saya menemukan satu talenta baru, yaitu baking, bikin kue, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya nggak pernah ke dapur hanya masak air. Saya nggak pernah ke dapur hanya hiasan aja, pelengkap bahwa di rumah itu ada dapur. Oh iya, berarti saya punya rumah gitu ya. Peralatan boleh dong, ada microwave, ada oven, tapi itu sejak beli tahun 2012 belum pernah dipakai, hiasan doang gitu. Itu tadi, itu sebenarnya saya enggak, tapi saya nggak mau tahu gitu. Yang penting ada oven gitu, nggak tahu kapan pakainya. Terus waktu PSBB kan biasa aktif, jadi suruh di rumah terus, jadi bingung gitu. Kaki tangannya kan biasa gerak, jadi cari-cari gitu. Makanya saya waktu itu bersihin di dapur dan saya menemukan mixer, Bapak Ibu. Waduh, ini musisat saya dapat mixer gitu. Saya pun udah nggak inget lagi kapan saya belinya gitu. Apa tahu-tahu dari surga kirim gitu, saya udah nggak inget terus terang. Masih di kotak, masih diisolasi gitu. Saya buka, ya ampun itu saya beli tahun 2012, Bapak Ibu. Masih ada bonnya. Mixer biasa sih, mixer kecil gitu. Oke, dari situ terus akhirnya saya download lihat di YouTube lah ya resep-resep, dan akhirnya saya memang bisa gitu. Kata orang lumayan enak katanya. Nah, dari ayat ini juga saya belajar begini. Ketika saya ingin baking, saya pengen bikin bolu kampanye ya. Saya pengen bikin bolu. Kalau saya ke dapur nggak ada persediaan tepung, nggak ada telur, nggak ada mentega, dan nggak ada kejunya misalnya gitu. Apa yang mau saya buat? Nggak ada. Jadi saya harus punya stok bahan-bahan untuk bikin kue itu di dapur supaya saya bisa membuat kue bolu keju tadi itu. Sama dengan iman ini. Iman itu timbulnya dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tidak ada stok dalam hati kita yang kita pelajari, yang kita tenggelamkan dengan membaca dan merenungin, bagaimana imannya akan timbul? Amin. Itu yang saya dapat sih. Jadi dari PSBB, dari hal-hal yang kecil-kecil begitu, Tuhan banyak bicara. Kan lagi PSBB itu kan lagi nggak di dunia, maksudnya biasa kan kita pergi ke sana kemari kan dunianya berisik gitu ya. Ketika PSBB saya tinggal di rumah, suasana tenang, banyak dengar. Bahkan hal-hal yang kecil pun Tuhan pakai secara luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu semua juga pasti merasakannya. Amin. Janji firman Tuhan itu adanya kan di alam roh ya. Alam roh, karena kan kita sebenarnya kan manusia roh gitu. Jadi ini kenyataannya ya, alam roh itu ada sebelum alam fisik ada. Jadi alam roh lebih dahulu. Ayatnya di Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat
telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi itu alam roh itu betul-betul ada dan itu sudah ada sebelum dunia fisik ini dijadikan gitu. Saya juga ingat di 2 raja-raja berapa ya, 6 kalau nggak salah, waktu Elisa diserang oleh Raja Aram ya, itu dia Raja Aram mengirimkan pasukan berkuda sama kereta banyak banget untuk ngepung Elisa, dia mau bunuh Elisa gitu. Terus si bujangnya masuk ke rumah, dikasih tahu Elisa, itu tentara Aram banyak banget gitu. Terus si bujangnya itu melihat bahwa ada kereta, ada pasukan kuda dan kereta. Lalu Elisa bilang, bisa takut kamu, itu kan dari manusia, dari Raja Aram. Kamu lihat nanti ada pasukan Tuhan yang jauh lebih besar daripada itu. Lalu dia doa minta Tuhan untuk bukakan mata rohani. Kan waktu itu bujangnya melihat dari mata jasmani kan. Ketika mata rohani dibuka, waduh, itu keretanya kalau tadi yang ngepung itu kuda dan kereta doang, ini yang ada kereta berapi maksudnya, bukan kereta api. Kereta berapi, jadi jauh lebih dahsyat dan pasukannya jauh lebih banyak. Jadi itu menggambarkan bahwa dunia alam roh itu memang ada. Dan Tuhan itu bergeraknya di alam rohani. Itu suatu kebenaran Bapak Ibu. Bahwa Tuhan bergerak di alam rohani. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, roh Allah hidup dalam roh kita, terkoneksi dengan Yesus di surga. Jadi alam roh itu memang ada. Jadi iman yang tadi saya sampaikan di depan itu mendatangkan ke alam jasmani kita apa yang Tuhan sudah sediakan di alam roh. Tentunya itu dengan otoritas. Nanti saya akan sampaikan di belakang otoritas. Jadi firman Allah itu adalah cara untuk melihat apa yang Tuhan sediakan di alam roh. Amin. Oke. Selanjutnya di otoritas ya. Tadi saya sampaikan tentang otoritas. Otoritas penuh yang dari Tuhan. Tadi udah dapat iman Allah dan sekarang otoritas. Otoritas penuh ada di Kejadian waktu awal-awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita. Ayatnya di Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Kemudian Tuhan berkata, biarlah kami, Bapa, Anak dan Roh Kudus, 3 ya itu, menjadikan manusia menurut gambar kami, menurut rupa kami. Bukan fisik ya, tapi kepribadian spiritual dan moral kita. Dan biarlah mereka memiliki otoritas penuh. Wah, luar biasa. Atas ikan, di laut, burung, di udara, ternak, dan seluruh bumi. Dan segala sesuatu yang melata dan merayap di bumi. Dan Allah memberkati mereka. Kita, manusia ini diberkati oleh Tuhan. Ini terjemahan Amplified ya, lagi-lagi Amplified. Bagus sekali sebenarnya terjemahannya. Memberkati mereka itu dengan apa? Memberi mereka wewenang tertentu. Wah, itu luar biasa. Dan taklukkanlah. Itu letakkanlah di bawah kekuasaanmu dan kuasailah. Kuasailah di sini artinya mendominasi ikan-ikan di laut, burung-burung udara, dan setiap makhluk hidup yang bergerak dari atas bumi. Jadi sejak awal Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita, otoritas penuh. Otoritas penuh, kemudian ditaklukkan, minta kita menaklukkan gitu di bawah kaki kita. Waduh, luar biasa itu. Gak ada kuasa yang seperti itu kecuali kuasa untuk anak-anak Tuhan. Amin. Jadi memberikan otoritas penuh, kekuasaan penuh, kemudian memberkati. Istilahnya di situ memberi mereka wewenang tertentu dan menaklukkan di bawah kekuasaan kita. Membuat mereka tunduk. Pakai kekerasan kalau perlu ya, maksudnya kepada iblis gitu, bukan kepada orang. Oke. Selain iman, kita juga diberi oleh Tuhan pikiran Kristus. Pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan begini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus loh ada diri kita gitu. Jadi ketika ada pikiran Kristus dalam diri kita, kita tahu. Kita tahu akan semua yang Yesus tahu. Kolose 3 ayat 10 dikatakan begini. Kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dari penciptanya. Berarti gambar pencipta pikirannya ada dalam diri kita. Amin.
Dan kita juga sudah ada pengurapan. Jadi bukan doa minta, tuh urapi Tuhan, urapi aku. Tapi pengurapan itu sudah ada dalam diri kita. Amin. 1 Yohanes 2, 20 dan 27 dikatakan begini. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala hal dan pengajarannya itu benar tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Jadi pengurapan Tuhan sudah ada dalam diri kita. Tidak usah minta-minta lagi. Amin. Oke, Bapak Ibu, tadi itu pesan Tuhan kepada kita semua, pada saya juga gitu, bahwa kita mesti menyadari sebagai anak Tuhan gitu. Sebagai anak Tuhan, apa aja sih yang sudah Tuhan sediakan kepada kita gitu. Mungkin selama ini ada yang belum tahu, ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang tahu tapi tidak melakukan gitu. Bertobat aja. Nah kalau kita mengakui kesalahan, bertobat, Tuhan adalah setia dan adil. Amin. Jadi dari message yang Tuhan taruh tadi sebagai anak Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya. Ada 5 hal, yaitu yang pertama, kita sebagai anak Tuhan adalah 1, ahli waris. Kemudian yang kedua, Roh Allah itu tinggal dalam diri kita dan hidup. Kemudian kita punya otoritas penuh. Dalam diri kita juga ada iman Kristus dan pikiran Kristus. Amin. Saya tutup dengan satu kalimat yang singkat tapi sangat powerful. There is power in you. Be aware. Ada kuasa dalam dirimu. Sadarilah. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.